warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Indah. Oke, kali ini kita akan membahas protista, sebab yang kedua yaitu protista mirip jamur atau fungi. Oke, kita bahas yang pertama ciri-ciri terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu bersifat eukariotik. Jadi maksudnya organisme atau makhluk hidup yang telah memiliki membran plasma atau membran nukleus. Oke, yang kedua tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki pigmen untuk melakukan fotosintesis, maka dari itu bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan spora. Oke, jadi spora ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dari fungi. Protista mirip fungi maupun fungi sejati. Oke, baik. Jadi protista mirip fungi atau jamur ini tidak sama dengan jamur atau fungi sejati. Mengapa demikian? Karena struktur dan reproduksinya yang berbeda. Oke, baik. Untuk klasifikasi dari protista mirip jamur atau fungi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Myxomycota atau biasa kita kenal dengan jamur lendir Plasmodium. Yang kedua yaitu Oomycota, biasa kita kenal dengan jamur air. Yang terakhir yaitu Acrasiomycota, biasa kita kenal dengan jamur lendir bersekat. Karena di dalam inti selnya memiliki sekat-sekat. Oke, kita bahas yang pertama. Oke, untuk Myxomycota kita kenal sebagai jamur lendir plasmodial. Untuk Oomycota sendiri kita kenal dengan jamur air. Karena habitatnya mayoritas ada di air tawar maupun air laut. Oke, kemudian Acrasiomycota ini jamur lendir bersekat. Karena di dalam inti selnya terdapat sekat-sekat. Oke, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu reproduksi. Oke, jadi untuk ketiganya ini memiliki persamaan, yaitu reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif maupun seksual. Jadi sama keduanya. Oke, ini sama, saya tulis keterangannya. Ketiganya sama, secara vegetatif dan generatif. Oke, ciri-ciri yang ketiga yaitu struktur tubuh. Untuk Myxomycota sendiri, struktur tubuhnya lendir atau plasmodium. Sedangkan Oomycota, struktur tubuhnya bersekat dan tersusun dari selulosa. Maksud saya hifa bersekat. Untuk Acrasiomycota sendiri strukturnya hampir menyerupai amuba dan memiliki inti bersekat.
Oke, selanjutnya kita masuk ciri yang keempat, yaitu habitat. Untuk Myxomicota sendiri, habitatnya di tempat yang lembab. Di tempat yang lembab dan batang kayu yang sudah busuk. Selanjutnya Oomycota sendiri habitatnya di air, antara lain di air tawar maupun di tempat yang lembab. Oke, untuk Acrasiomycota habitatnya ada di tempat-tempat yang tumbuhan yang busuk umumnya, dan tempat yang lembab juga. Oke, selanjutnya ciri yang kelima, yaitu contoh dari mikroorganismenya. Untuk Myxomicota sendiri, contohnya ada Physarum polycephalum. Oke, ini merupakan biasa kita kenal dengan jamur pengurai atau jamur dekomposer. Oke, selanjutnya untuk Oomycota, contohnya ada Saprolegnia sp. Ini merupakan parasit pada ikan dan serangga. Oke, itu yang terakhir yaitu Acrasiomycota. Contohnya ada Solenia sp. Oke, baik. Berikut tabel perbedaan maupun persamaan dari Protista mirip jamur atau fungi. Oke, untuk sebab selanjutnya kita akan membahas yaitu sebab terakhir Protista mirip tumbuhan atau biasa kita kenal dengan alga maupun ganggang. Oke, baik. See you next video. Thanks for your attention. Have a good day and be safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.